Bolehkah aku tinggal bersama nenek saya agar aku tidak mendengar kalian terus bertengkar? Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Hei, kalian tahu? Ternyata jadi anak broken home tidak seburuk itu. Daripada kalian harus memiliki keluarga yang utuh, tetapi setiap hari ada keributan. Iya, aku lelah mendengar setiap malam suara teriakan, atau bahkan suara benda-benda yang dilempar. Jadi orang dewasa ternyata tidak mudah ya. Banyak masalah yang terjadi, dan apabila sudah tidak dikomunikasikan dengan baik, apalagi yang terjadi selain keributan. Namaku Agung. Ketika orang tuaku ribut, aku akan mengurung diri di kamar, kemudian memakai headset dan mendengarkan lagu sekeras-kerasnya hingga aku tertidur. Esok paginya, ya seperti biasa, rumah berantakan. Ayahku sudah tidak ada, dan ibuku masih tertidur di kamarnya. Aku pun memutuskan untuk pergi ke sekolah seperti biasa tanpa membangunkan ibuku. Mungkin dia lelah setelah berteriak dan menangis semalaman. Oh ya, aku masih kelas 2 SMP. Walaupun di rumah tidak semenyenangkan dulu, tapi aku tetap jadi anak rumahan. Biasanya pulang sekolah, aku yang akan membereskan rumah. Saat pulang, aku tidak tahu ibu pergi kemana. Malamnya saat di rumah, ibu masuk ke kamarku. Beliau berkata, beliau sudah memiliki pekerjaan baru, dan mulai besok akan bekerja. Aku hanya mengiyakan. Semoga saja dengan ibuku bekerja, mereka akan jarang bertengkar. Tetapi ternyata, semuanya tidak semakin membaik. Aku tidak mengerti apa permasalahan mereka. Seperti tak ada solusi yang bisa mereka pilih. Ayah malah bertindak semakin parah. Ayah mulai memiliki perempuan lain. Aku pernah melihatnya di mall sedang bergandengan tangan dengan wanita lain. Dan dia tampak bahagia. Pikiranku semakin kacau. Aku tidak memberitahu ibu tentang hal ini. Tetapi ternyata ibu sudah tahu ayah memiliki wanita lain. Bertengkar kembalilah mereka malam itu. Tapi kali itu aku memutuskan untuk keluar dan menghampiri mereka. Aku lelah mendengar ini semua. Aku keluar sambil menangis. Dan dengan polosnya berkata, bolehkah aku tinggal bersama nenek saya agar aku tidak mendengar kalian terus bertengkar? Kemudian mereka terdiam. Ayah menghampiriku dan beliau memelukku. Saat itu ayah meminta maaf telah mengecewakanku dan ibuku. Ayah bertanya padaku apakah aku memperbolehkannya apabila ayah dan ibu bercerai. Saat itu aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya mengangguk pada ayah. Setelah itu ayah ingin pergi, dan setelahnya dia tidak pernah kembali ke rumah. Ibuku sangat terpukul, tapi kurasa itu yang terbaik baginya. Dia tidak perlu sakit hati dan menangis lagi. Setelah ayah dan ibu resmi bercerai, kehidupanku mulai membaik. Hubungan ayah dan ibu justru membaik. Aku tetap tinggal dengan ibu. Ayah dan ibu selalu berkomunikasi untuk urusanku. Dan mereka pun selalu membebaskanku untuk melakukan apapun yang aku mau. Ayah tampak lebih bahagia dan ibu pun begitu. Walaupun aku sedih orang tuaku bercerai, tapi aku lebih sedih saat melihat mereka bertengkar. Kalau berpisah ini bisa membuat mereka lebih bahagia, aku pikir itu oke. Aku tidak merasa kekurangan kasih sayang dari ibu ataupun dari ayah. Apabila mereka sibuk, aku bisa memakluminya. Kondisi sekarang sudah lebih cukup bagiku, daripada aku harus selalu mendengarkan mereka bertengkar. Dan aku pun merasa bahagia dengan melihat mereka bahagia. Kini ayah sudah menikah dengan wanita pilihannya dan hidup bahagia. Sedangkan ibu juga sudah bahagia dengan pekerjaannya. Kemarin ia bercerita kalau ia naik jabatan. Aku pun sudah meminta ibu untuk mencari pasangan hidup lagi. Tapi ibu bilang ibu sedang fokus dengan pekerjaannya dan belum memikirkan untuk menikah. Apapun itu, yang penting ibuku bisa bahagia. So, untuk kalian yang berasal dari keluarga broken home, kalian juga berhak hidup layak dan bahagia.
Jangan merasa terpuruk dan memilih jalan yang tidak baik, mabuk-mabukan, narkoba, atau hal yang lainnya yang akan merugikan kalian. Jadi dewasa itu sulit. Tidak perlu terlalu dipikirkan mengapa keluarga kalian bisa broken home. Karena saat beranjak dewasa, kalian akan mengerti dengan sendirinya. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.